Halo, jumpa lagi dengan saya di video kuliah Apoteker Anton. Di sini kita akan belajar tentang non-parametric test, lanjutan dari video pertama tentang topik yang sama, dan video ini digunakan untuk mata kuliah Statistika Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah, di video kedua ini kita akan belajar tentang chi-square test, yang melihat lebih dekat chi-square test, dan juga nanti ada Spearman's row rank order correlation ya. Baik, chi-square test dilambangkan dengan semacam X begitu, kuadrat begitu ya. Ini X itu yang chi itu ya, chi-square. Kalau bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan Ki kuadrat ya, Ki kuadrat, bukan Ci kuadrat tapi Ki. Baik, nah dia digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan antara antar kelompok yang sedang diuji gitu ya, sedang diamati. Bisa kelompok yang dipasangkan, yang paired atau unpaired ya, atau paralel. Nah, juga bisa digunakan untuk melihat apakah ada asosiasi antar grup ya. Jadi chi-square test ini tes yang luar biasa menurut saya ya. Nah, dependent variabelnya pada umumnya kategorikal ya, minimal 2 kelompok. Jadi ada satu variabel yang punya dua kategori, misalnya yes no binary lah yang kayak gitu minimal. Independent variabel juga kategorikal, minimal 2 yes no juga ya. Nah, tapi bisa lebih dari itu hanya minimalnya 2 ya. Nah, hipotesis null hypothesis ya, atau H0-nya itu biasanya adalah tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara ini dan itu ya, antara variabel pertama dengan variabel kedua. Nah, asumsi yang dipakai di chi-square ini adalah bahwa 80% dari expected cell counts ya, expected ya, yang expected bukan observe tapi yang expected ya, cell counts itu harus lebih dari 5, nilainya itu lebih dari 5. Maksudnya seperti apa 80% itu? Jadi kalau misalnya kita punya satu kategorikal variabel dengan 3 kategori ya, dengan maksudnya tiga level kategori, misalnya variabel ordinal ya, tinggi rendah sedang. Kemudian variabel kedua juga punya 3 kategori, tinggi rendah sedang. Berarti di situ kita punya 9 sel ya, 9 sel dari 3 lawan 3 ya, 3 kolom 3 baris, jadinya ada 9 sel. Nah, 80% dari 9 sel tersebut ya, itu harus memiliki expected cell counts lebih dari 5. Nah, biasanya ketika kita menggunakan uji statistik menggunakan software tertentu, itu sudah muncul peringatan, misalnya pakai SPSS di bawah tabelnya, tabel hasil uji statistik biasanya ada peringatan bahwa sekian persen itu di bawah ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu asumsi pertama. Asumsi kedua adalah tidak ada sel yang dengan expected frekuensi kurang dari 1. Jadi expected frekuensinya harus lebih dari 1 semuanya. Jadi tidak ada dari 9 sel, misalnya kita punya tabel 33 itu yang lebih tidak ada yang kurang dari 1. Semua harus lebih dari 1 untuk nilai expected ya, expected cell. Nah, kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka ada alternatif ujinya ya, ini menggunakan Fisher's exact test. Makanya kalau misalnya running uji statistik itu di software tertentu, centanglah Fisher exact test itu kalau chi-square testnya nggak memenuhi asumsi yang ada. Nah, menunya ada catatan lain juga. Kalau misalnya menggunakan tabel 2x2, ada istilahnya Yates Continuity Correction atau Yates Correction ya. Nah, ya ini ya centang aja, pilih aja seperti itu. Maka nanti nilai chi-square yang dipilih, misalnya kita menggunakan Fisher ya, di output yang ada tulisannya Fisher itu yang kita pilih. Atau kalau pakai Yates Correction berarti ya pakai yang muncul Yates itu.
ya. Seperti itulah. Nah, kemudian di SPSS, kalau Anda menggunakan SPSS itu bisa lewat analyze, descriptive, crosstab, sama crosstab, terus statistics. Kalau di JASP ya, ini software statistik yang saya baru nemu sekitar berapa bulan yang lalu, dan kok ya simple, sederhana, dan kita bisa belajar banyak hal di sana, dan nggak membingungkan gitu ya. Dia memang semboyannya itu friendly salah satunya, jadi memang betul-betul friendly software ini. Nah, di JASP menunya di frequencies contingency tables. Sudah ada beberapa contoh di menunya, itu menggunakan gambar-gambar tertentu, piktogram tertentu gitu ya. Dia tinggal pilih yang ada contingency tables. Saya tahu gambarnya table. Nah, ini ada contoh yang diambil dari JASP ya, dengan citasi. Dia diambil dari buku Moore, itu Introduction to Practice of Statistics, sedangkan Pak Moore sendiri mengambil dari referensi dari SEO ya, dan lain sebagainya. Makanya semua saya cantumkan di sini. Nah, ini ada saya pengamatan fruit consumption ya, konsumsi buah yang dikategorikan rendah, sedang, tinggi, dan coba dicari hubungannya dengan physical activity ya, di antara 1184 mahasiswa ya. Physical activity-nya juga terbagi menjadi 3 kategori, yakni low, moderate, vigorous ya. Satu variabel physical activity ini dibagi menjadi 3 kategori, low, moderate, vigorous. Nah, kalau kita lihat hasilnya di tabelnya di sini, di tabel ini, coba dilihat sekarang di low ini. Di low count-nya berarti ada 69 mahasiswa yang tergolong fruit consumption-nya rendah dan juga physical activity-nya rendah. Ada juga, nah kemudian yang moderate ya seperti itu juga cara membacanya. Nah, expected count, nah ini yang tadi saya maksud dengan expected count. Nah, tadi asumsinya untuk chi-square test, kalau kita mau pakai hasil dari chi-square test itu berarti 80% expected cell count-nya itu tidak boleh kurang dari 5. Nah, kalau kita cek ini oke, mana? Oke. Jadi tidak ada yang kurang dari 5. Jadi oke, kita asumsinya tidak tidak dilanggar, maka kita bisa menggunakan hasil dari chi-square test, nggak perlu Fisher's exact test ya. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, ada percentage within column. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini angkanya 63,8%. Kalau kita jumlahkan ke sini bukan 100% ya. Nah, kenapa? Karena ini persentasenya di antara kolom. Jadi 100%-nya ada di bawah ini. Kalau kita berespektasi kalau di sini itu 100%, maka pakai within row ya, atau di antara persentase dari baris ya. Nah, kalau ini kita pilih yang within column within column, berarti kita sebenarnya ingin membandingkan. Cara membandingkannya adalah antara ini ya, yang row-nya low, medium, sama high ya. Yang low itu dibandingkan dengan yang medium itu lebih cenderung yang di mana ya. Misalnya yang di sini yang low ini cenderung yang physical activity-nya itu yang physical activity-nya low itu yang fruit consumption-nya low itu lebih banyak ya dibandingkan dengan yang fruit consumption-nya medium di kategori physical activity yang low ya. Ini lihat 63% dan ini 23% ya, seperti itu. Nah, jadi kalau persennya kolom kita bandingkannya baris, kalau persennya row baris kita bandingkannya kolom. Kemudian kalau kita lihat hasil uji statistiknya seperti apa. Nah, di sini chi-square-nya, x kuadratnya
kita kalau mau lihat langsung di sini ada P-nya ditunjukkan dengan 0,007, yang berarti kalau alfa kita adalah 0,05, maka nilai P ini bisa menolak hipotesis 0. Ya, ini tidak ada hubungan antara fruit consumption dengan physical activity. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada chi-square continuity correction. Ini yang tadi saya maksud dengan Yates correction, ya, Yates correction. Nah, ternyata hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Dan ini lebih dipilih kalau misalnya tabelnya 2x2. Kalau kita kan 3x3 gitu ya. Baik, itu tentang chi-square test. Sekarang kita melanjutkan ke Spearman's row rank order correlation dan Kendall-Stobbe. Ini sebenarnya sama saja karena dia bisa digunakan untuk menghubungkan dua variabel, ya, mencari korelasinya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah apakah ada hubungan antara kelompok, ya, antar kelompok. Dependent variabelnya bisa numerik, bisa ordinal, ya. Kemudian independent variabelnya juga numerik atau ordinal. Kalau yang numerik, ya memang yang terdistribusi normal, data numerik yang terdistribusi normal juga bisa menggunakan ini, tapi dia sebenarnya lebih cocok kalau digunakan untuk data numerik yang tidak mengikuti distribusi normal, gitu ya. Nah, null hypothesisnya there is no association, siapa yang tidak gitu ya. Nah, kemudian catatan untuk Kendall-Stobbe. Ini Kendall-Stobbe ini lebih dipilih jika datanya itu kecil dan banyak tight ranks. Tight ranks itu apa? Biasanya kalau dia jadi selisihnya biasanya 0. Kalau selisihnya 0 berarti biasanya dia di exclude dari analisis gitu ya, di-exclude dari analisis. Oke, kemudian asumsinya hanya ini hubungannya linear. Maksudnya linear itu misalnya satu variabel yang satu meningkat, variabel yang selanjutnya meningkat atau menurun, cuman gitu dok. Ya seperti itulah hubungannya, itu cuman linear aja, garisnya garis dicari cuman garis lurus saja, nggak melengkuk ya. Contoh yang melengkuk itu misalnya Gaussian process regression. Nah, di menu SPSS-nya ada analyze, correlate sama bivariate ya. Jadi kita klik analyze, correlate sama bivariate lanjutannya. Nah, kalau JSP regression correlation matrix ya, klik tombol regression kemudian correlation matrix. Baik, kita contoh diambil dari buku oleh JSP, diambil dari Pak Andy Field ya, dan beliau memang berbaik hati untuk tim JSP diperbolehkan untuk menggunakan contoh darinya gitu ya. Nah, saya juga menggunakan itu karena saya menggunakan JSP itu. Baik, nah ini ada datasetnya itu namanya The Biggest Liar gitu ya, nggak ada saya tulis di sini, tapi The Biggest Liar. Jadi ada kontes bohong gitu ya, kontes bohong. Kemudian di peserta kontes bohong itu ya ada 68 yang menjadi peserta kontes. Mereka itu yang menang itu ada posisi 1 sampai 6 gitu ya. Sedangkan untuk creativity-nya itu nilai tes kreativitasnya dinilai ya, dikasih scoring gitu. Kasih skor. Nah, ini deskriptif statistiknya seperti ini ya. Tadi di video sebelumnya saya bilang kalau kita mau melakukan uji, cobalah cek deskriptif statistiknya seperti apa. Nah, di sini creativity-nya dan position ada valid, pengamatan yang valid itu ada 68, missing nggak ada. Min ratanya creativity 39,9, position 2. Nah, kemudian standar deviasi seperti ini. Kalau kita lihat histogramnya, creativity itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat berarti dia tidak mengikuti distribusi normal ya. Ya agak-agak normal, tapi ini agak bermasalah dengan kurtosisnya. Kemudian untuk posisi, nah ini
kalau dilihat histogramnya kan gandeng-gandeng ya, yang di atas sih bisa dibuat histogram ya, nilai skor berarti sebenarnya nilai diskrit ya, tapi bisa diperlakukan sebagai data continuous. Nah, yang di sini yang position ini karena nilai hitung ya, di sini ada jedanya antara batang-batangnya ini ya, batang-batangnya ada jedanya. Nah, berarti dia bar chart saja ya di sini. Nah, kemudian kalau dilihat ya memang jelas ini skewed. Maka kalau kita menggunakan Bayesian correlation sebenarnya ini enggak cocok gitu ya. Yang lebih cocok adalah Spearman's row rank order correlation. Nah, kalau kita lihat hasilnya Spearman's row-nya besarannya segini. Biasanya Spearman's row ini karena dia alternatif dari Bayesian correlation. Bayesian correlation itu disimbolkan koefisien korelasinya dengan R kecil miring, huruf R kecil miring. Nah, kalau Spearman's row biasanya ada R kecil, terus di bawahnya ada indeks S begitu. Jadi RS gitu, Spearman's row, untuk menunjukkan koefisien korelasi dari uji Spearman. Nah, p-value-nya 0,002 dan Kendall-Stowe juga sama 0,0. Berarti kita di sini bisa mengatakan bahwa ada hubungan antara kreativitas dengan posisi nilai skor kreativitas dengan posisi sebagai pembohong gitu ya, posisi sebagai pembohong. Nah, ini kalau kita lihat scatter plot. Nah, biasanya kalau kita melakukan korelasi seperti ini, terutama yang bivariat, kita mengeceknya dengan scatter plot dulu ya di awal sebenarnya, tapi ini di akhirnya juga bisa dicek seperti ini. Nah, meskipun di sini ada banyak yang kayaknya skornya numpuk-numpuk, ini jitter ya istilahnya, jitter titik yang numpuk satu sama lain, istilahnya jitter. Nah, ini kalau secara sekilas kita bisa agak bilang kalau ada hubungan ya, posisinya kalau semakin tinggi posisinya itu kreativitasnya kemungkinan besar semakin rendah ya, sedangkan yang nilainya skornya bagus-bagus itu posisinya posisi yang kecil ya, yang nilainya kecil. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau ada korelasi antara dua variabel ini. Baik, terima kasih sampai di sini. Ini referensinya dan ini credits untuk banyak free stuffs dalam pembuatan video ini. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat bagi Anda.